Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Dan juga kepada para pemirsa, saya mengucapkan selamat pagi. Harapan dan doa saya kepada kita semuanya, supaya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, senantiasa memenuhi hati kita. Harapan dan kasih Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita terus akan mengalami kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini bagaimana kehidupan di dunia ini, ada banyak hal yang membuat hati kita miris, prihatin, sedih. Karena apa? Anak yang harusnya dikasih ibunya itu digorok, ya untungnya tidak tiga mati, yang dibrebes. Anak minta es krim dibunuh. Dan masih banyak persoalan-persoalan yang pembunuhan, yang orang mencari pekerjaan, lalu orang itu dengan yakin mempercayakan bertemu lewat Facebook, berbicara lewat Facebook, lalu kemudian bertemu dan kemudian diperkosa lalu dibunuh. Sesuatu yang sangat membuat kita miris, ya. Situasi, kondisi yang demikian kalau kita tidak sikapi dengan baik, dengan iman, maka kita akan terus terbawa oleh situasi dan kondisi. Ingat bahwa setan itu terus mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat dilulurnya, orang yang dapat ditelannya, orang yang dapat dimangsanya. Dan orang-orang yang mau dipakai oleh setan itu, ya karena dia tidak memiliki iman. Nah, sebagai orang yang percaya, kita punya solusi dalam semua persoalan kita ini. Bersyukurlah kita punya Tuhan, bersyukurlah kita punya firman Allah yang memberikan solusi dalam setiap persoalan kita. Tidak ada sebuah persoalan yang kita alami selama kita mau berharap, bersandar kepada Tuhan, selama kita mau menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Kita buka dulu satu ayat di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya baca lagi dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dalam menyikapi kehidupan ini, damai sejahtera Allah perlu ada dalam setiap persoalan kehidupan kita ini. Tema kita hari ini, Yesus menjawab doa orang percaya. Jadi kalau Anda orang percaya, bukan saya yang berkata, Yesus yang berkata, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, therefore I say to you, whatever you ask when you pray, believe that you receive that and you will have them. Jadi sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berdoa, dia telah menerimanya, maka hal itu akan dimilikinya. Jadi yang pertama, biarkan damai sejahtera Allah terlebih dahulu tinggal dalam kehidupan kita. Kalau Allah tidak tinggal dalam kehidupan kita, kita akan sulit berdoa. Damai sejahtera Allah bukan perkataan-perkataan positif, walaupun itu penting. Bukan pikiran-pikiran positif, walaupun itu penting. Tetapi damai sejahtera Allah ini adalah anugerah yang diberikan Roh Kudus kepada manusia yang mempercayainya, di mana sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus itu akan berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Mungkin orang puluhan juta uangnya di bank mungkin merasa khawatir. Tapi ada orang nggak punya uang pun di akunnya di bank, tapi merasa sukacita.
bisa menikmati hidup ini, bisa memuji Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan, bahkan bisa berbuat sesuatu walaupun di balik kekurangannya, walaupun di dalam kekurangannya. Jadi biarkan damai sejahtera Allah. Kalau kita mau Tuhan menjawab doa-doa orang percaya, biarkan terlebih dahulu damai sejahtera Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Karena dengan tinggalnya damai sejahtera Allah, kita akan penuh dengan ketenangan. Karena Alkitab katakan tadi di dalam Filipi 4 ayat, janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran inilah yang membuat orang takut. Kekhawatiran inilah yang membuat orang mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Kekhawatiran inilah yang membuat orang tidak berpikir panjang. Kekhawatiran inilah yang membuat orang gelisah. Kekhawatiran inilah yang membuat orang bimbang, ragu terhadap janji Allah. Jadi Alkitab katakan jangan kamu khawatir. Pasti kalau saya tanya apakah kita tidak pernah khawatir, pasti pernah khawatir. Saya sendiri pun pernah khawatir. Tetapi saya tahu solusinya. Ketika saya khawatir, saya akan hentikan itu di dalam doa. Maka seringkali statement saya, kalau 100 kali Anda masih khawatir, maka 101 kali Anda harus berdoa. Artinya sampai khawatir itu hilang dari dalam diri Anda dan Anda bisa mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ketika saya mengambil 2 puasa panjang untuk kasus mobil ini, ketika itu belum ada kepastian dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikannya, mengembalikannya, saya tidak berhenti sampai Tuhan katakan, tenang, saya akan lakukan sesuatu. Makanya saya ketika itu mendapat, saya berhenti dan saya berkata, saya percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan itu. Dan kalau orang-orang katakan kasih saja uang, saya tahu bahwa polisi itu sudah berubah. Dan 1 rupiah uang saya tidak ada untuk keluar. Ya, yang bikin capek itu adalah ketika kita datang berkali-kali itu aja. Kita hanya membuang waktu kita. Tetapi yang namanya uang, ya paling yang keluar itu uang parkir. Jadi yang keluar itu uang parkir. Jadi terima kasih juga kepada Pak Polisi ya, dan semuanya berjalan dengan baik. Saya kagum ya. Lalu kemudian saya mau katakan juga, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin kata orang sial, tapi bagi saya itu adalah kesempatan bagi kita untuk bergumul dalam Tuhan, menyatakannya kepada Tuhan. Makanya kita tidak akan bisa mengalami seperti itu kalau damai sejahtera Allah tidak berdiam dalam diri kita. Kita tidak akan bisa berdoa dengan tenang kalau damai sejahtera Allah tidak berdiam dalam diri kita. Jadi ketika damai sejahtera Allah ada, maka tindakan yang kedua adalah berdoa. Nah, kalau Tuhan sudah katakan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Kalau engkau khawatir, nyatakanlah semua itu dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Loh, Tuhan sudah berikan solusinya, Tuhan sudah berikan jalan keluarnya, tetapi kita sebagai orang percaya mau melakukan atau tidak. Kita mau mengharapkan dengan cara kita, tapi akhirnya kita kecewa. Apakah kita mau mengharapkan cara Tuhan, walaupun ada proses yang harus kita jalani, tapi lebih baik kita menjalaninya sesuai dengan proses yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga harapan kita, kasih kita, iman kita kepada Tuhan, doa kita tetap bisa naik kepada Tuhan sampai pada akhirnya saya katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa akan doa-doa kita. Mungkin kita lupa akan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kita sudah merasa jenuh, tapi Tuhan itu nggak pernah merasa jenuh. Dia ingat setiap apa yang sudah kita pergumulkan di dalam doa dan puasa. Kemarin dalam doa dan puasa saya membaca tentang orang berpuasa. Dia berpuasa itu dikatakan kalau minyaki kepalamu, ya, basuh mukamu, lalu
orang-orang yang berpuasa, yang munafik, mereka Alkitab katakan mereka sudah mendapat upahnya. Mereka sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dengan puasa yang seperti itu. Apalagi dengan puasa yang tulus hati, yang sungguh-sungguh. Saya kalau sekarang ini puasa bukan lagi untuk pergumulan ya, sahabat saya atau pergumulan saya, tidak lagi, tapi untuk ucapan syukur saya kepada Tuhan karena saya tidak bisa membalaskan segala kebaikan Tuhan. Jadi doa dari damai sejahtera membuat kita bisa tenang berdoa. Dan ketika kita berdoa, apa saja yang kau minta dan doakan, percaya. Bisakah kita percaya sementara enggak kita lihat? Makanya ada iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun waktu yang panjang untuk kembalinya mobil saya dengan, walaupun nggak mobil aslinya, tetapi mau saya katakan semua ini di tahun 2019, pemakaian 2020. Jadi sementara mobil saya 2018, pemakaian 2019. Mobil saya sudah 20.000 ya. Ini sebenarnya masih dalam 1 bulan mereka bisa pakai 5.000 km, itu hebat. Ya. Itu karena satu berarti bulan 1 berarti 3 bulan 5.000 km. Saya nggak tahu kemana saja jadi mobil itu dipakai sampai ke karena saya waktu cek mobil ini 6.000-an ya, 6.000-an kilometer. Sekarang sudah 11111. Jadi 11.111 kilometer. Jadi 19 pemakaian 2000. Jadi memang harus sabar menunggu. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang terus akan memperhatikan apa yang kita minta. Saya pada waktu itu hanya 2 permohonan saya kepada Tuhan. Ya kalau mereka tidak mau menyelesaikannya dengan baik-baik, ya biarlah hukum yang berbicara, itu aja. Hukum berbicara atau damai gitu ya. Saya tapi pilih yang pertama itu hanya damai. Karena dari awal juga saya tidak suka orang di penjara, saya tidak suka orang mengalaminya, terkecuali orang itu menantang gitu ya. Menantang untuk ketika mereka mencoba menantang saya katakan oke, Pak Polisi silakan jalankan. Tapi kemudian pada akhirnya ya berbalik lagi, karena saya kalau memang saya ditantang saya akan oke. Tapi kalau orang berbuat sesuatu yang ya sudahlah. Nah, memang sudah apa kita ya tanggung jawab kita, mari kita selesaikan. Jadi saya sudah katakan saya tidak memperberat siapapun. Tapi karena tanggung jawab Anda itu harus Anda lakukan. Lalu terjadilah pada hari Jumat yang lalu. Jadi ketika kita mau Tuhan itu menjawab doa kita, ingatlah damai sejahtera Allah harus terlebih dahulu. Ketika kita mengalami masalah, ada banyak hal nggak bisa. Ketika kita bisa melihat ya orang-orang melakukan kesalahan, mungkin yang motornya diambil, dipukul kepala, yang motor dan lain sebagainya. Kadang orang mencuri, orang itu dibakar hidup-hidup, dibunuh. Masyarakat senang melakukannya. Karena berpikir, ya memang kadang-kala kita pikir juga bahwa orang itu juga sadis, orang itu ya. Inilah kita mau katakan, tapi Alkitab katakan bahwa jangan membalas yang jahat dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu jauh lebih baik. Memang tidak mudah, tapi Tuhan sudah mengajar kita kasihanilah musuh. Ya. Kalau ada mengambil barangmu, ya saya tidak ada 2 ini, cuma 1 gitu. Haleluya. Jadi damai sejahtera, lalu kemudian berdoa, kata firman Allah,
Coba satu ayat lagi kita buka dalam 1 Petrus 5. Satu Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ketika kita berdoa, ketika damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kita, kita bisa menyampaikan permohonan kita, kekhawatiran kita. Tuhan, saya ini khawatir tentang ini, khawatir tentang masa depan, khawatir aku nggak punya rumah, khawatir aku nggak punya jodoh, khawatir nggak punya masa depan. Nyatakan segala hal kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjawab setiap seruan doa. Tapi kadangkala udah tahu begitu, kita nggak mau menyatakannya kepada Tuhan. Kita anggap ya sudahlah, mengalir saja hidup ini. Hidup ini harus ditata di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Dibuat berjalan sesuai dengan firman Allah. Takut akan Tuhan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam. Kalau kita mau mendapatkan jawaban-jawaban doa, hidup kita harus takut akan Tuhan. Dan itu sudah harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita berani meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena apa? Alkitab katakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan menjauhkan orang dari jeratan maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan menghindarkan orang dari berbuat dosa. Nah, ketika takut akan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, lifestyle kehidupan kita, maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut bahwa doa kita tidak dijawab. Mengapa orang tidak percaya? Karena hubungannya dengan Tuhan itu tidak baik. Nah, ketika hubungan orang di dalam doa itu baik dengan Tuhan, saya yakin dan percaya dia tidak perlu lagi khawatir. Karena dia yakin Tuhannya pasti menjawab doanya. Asal digunakan untuk sesuatu, kata firman Allah, jangan memuaskan nafsumu. Ya, kalau hal yang kamu perlukan itu, misalnya rumah, kan diperlukan. Minta rumah, dikasih rumah, kan gitu. Jadi, minta mobil, alasannya tepat apa enggak? Ketika sudah tepat, Tuhan berikan. Tapi kemudian Tuhan ambil lagi dengan caranya, ya, anggota sendiri menipu kita, gitu kan. Nah, apakah kita akan marah-marah, apakah kita akan bersungut-sungut, apakah kita akan bagaimana? Nah lah ya, dengan caranya Tuhan memberi, dengan caranya Tuhan juga mengambil. Terpujilah Tuhan yang dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Itu kata Ayub. Jadi kalau kita mengerti firman Allah, harta dunia ini jangan membuat kita sampai kita berdosa. Ya. Jangan sampai kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi, yang pertama, damai sejahtera Allah tinggal dulu, baru kita dengan tenang kita bisa berdoa. Lalu yang ketiga, yang mau saya katakan adalah miliki iman yang teguh. Jadi, kalau iman yang teguh, iman inilah yang mengalahkan kekhawatiran itu. Iman itulah yang mengalahkan strategi kelicikan setan. Iman itulah yang mengalahkan kelumpuhan iman kita. Iman itulah yang mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si setan. Makanya setan itu mencoba untuk memakan setiap orang-orang percaya, supaya mereka tidak percaya, ragu, bimbang. Makanya kata firman Allah, lawan dia dengan iman yang teguh. Bukan iman yang ece-ece, bukan iman kaleng-kaleng, tapi dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu hanya didapat apabila pertobatan kita kepada Yesus itu benar. Iman yang teguh hanya didapat apabila pertobatan kita kepada Yesus benar. Maka iman kita, saya pastikan,
Iman kita bukan iman abal-abal. Karena apa? Yesus yang sudah mati bagi kita, kalau nyawanya saja diberi, dia tinggalkan surga yang mulia untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Apalagi soal-soal lahiriah ini. Jadi, tapi miliki iman yang teguh. Maka Yesus pernah katakan begini, kalau aku datang ke bumi ini, dia nggak tanya berapa banyak sih harta Pak Pendeta Simon itu, berapa banyak sih apanya, berapa banyak sih, nggak ditanya itu. Yang ditanya, kalau aku datang, masihkah beriman Pak Pendeta Simon itu, Pak Simon, hambaku Simon itu. Masihkah dia beriman? Masihkah dia percaya? Dari sejak 1 Maret 1987 sampai sekarang, masihkah dia percaya? Masihkah dia beriman sungguh kepadaku? Masihkah dia percaya akan kebesaranku? Masihkah dia percaya akan mujizat-mujizatku? Masihkah percaya dia akan kedaulatanku? Masihkah dia percaya akan apa yang aku lakukan, baik atau buruk dalam hidupnya? Masihkah dia percaya? Saya ketika mobil saya di Lego, saya sendiri. Tapi saya bilang, ya sudahlah Tuhan, mungkin itu caranya Tuhan untuk menguji saya. Apa yang harus saya lakukan? Istri saya sudah nangis sampai hati, kamu apa begini, oh sudahlah gitu ya. Sudah, saya bilang ya sudahlah, kita serahkan saja sama Tuhan. Dan memang sedih. Sampai kita bilang, sampai kadang-kala kalau udah kehujanan, Tuhan lihatlah kami sudah kehujanan lagi gitu ya. Yang seharusnya kalau apa musim hujan masih bisa kita pakai mobil, tapi ya sekarang dengan situasi ini kami kehujanan, ya terima kasih. Akibatnya sakit, terima kasih. Tapi saya terlatih untuk mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. 1000 terima kasih saya setiap hari. Saya menghitung terima kasih saya kepada Tuhan setiap hari. Jadi setiap hari saya mengucapkan terima kasih buat ini. Kalau pagi ini masih 100 kali. Ya, 100 kali saya mengucap terima kasih kepada Tuhan. Jadi masih ada waktu sampai jam 12 malam. Jadi kalau udah dicek jam 12 malam gak ada, yang minta ampun aja sama Tuhan. Karena kadang-kala kesibukan bisa lupa di situ. Ya, tapi Tuhan itu Tuhan yang maha baik lah. Jangan karena saya tidak membayar nasar saya Tuhan selintik saya. Tapi ketika saya cek itu enggak selesai, maka akan saya selesaikan malam itu juga. Kalau sampai malam itu saya tertidur, dan karena sudah lelahnya ya pernah, baru pagi udah, belum selesai. Tuhan ampuni saya. Tadi malam saya sudah berlutut di hadapan Tuhan, tapi ngantuk saya sudah keterlaluan. Dan pagi ini saya selesaikan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dan menggantinya yang walaupun sebenarnya saya bilang, sebenarnya itu nggak sama lagi Tuhan menggantikan yang kemarin sama hari ini gitu. Kalau hari ini ya hari ini sudah itu gitu. Tapi saya tetap akan mengatakan, saya akan masih sekian, saya akan ganti ucapan terima kasih saya kepada Tuhan buat segala, bisa bergerak, bisa ini, bisa itu, bisa melakukan macam-macam lah. Nggak akan habis kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa berjalan, bisa menggaruk, bisa banyak orang bisa menggaruk, banyak bisa orang nggak bisa jalan baik-baik, kita bisa berjalan baik-baik. Ada teman saya kirimkan sebuah cerita. Dalam cerita itu dikatakan seorang kakek yang sudah usianya 70-an lebih, terus kemudian dia sakit, nggak bisa kencing. Nah, kalau saya ingat dulu karena nggak bisa kencing dikatakan itu, saya ingat Om Isa, guru iman saya. Itu waktu pemakaian Tuhan itu, orang itu sudah berapa lama tidak bisa kencing, perutnya besar, lalu ditempangkan tangan sama Om Isa, lalu dia kencing. Baru dia keluar dari pertapaannya, baru dia keluar
ini saatnya dia melakukan pelayanan itu. Nah, orang tua ini kemudian setelah dioperasi akhirnya bisa kencing dengan baik. Lalu kemudian setelah boleh pulang, disodorkan tahu bilnya, ya bilnya itu cukup mahal. Lalu dia nangis jadinya. Loh Bapak, kenapa nangis? Kalau memang mahal ya bisa tawar apalah. Jangan nangis begini. Dia bilang, saya bukan soal nangis soal itu. Saya bukan nangis soal itu. Saya nangis 70 tahun lebih, saya diberikan Tuhan bisa kencing dengan baik tanpa pernah menyodorkan kertas atau bil untuk saya. Jadi bayangkan 70 tahun lebih dia kencing dengan baik dengan tanpa pernah bil, tanpa harus membayar kepada Tuhan. Tapi dia bilang, saya nggak pernah syukuri itu semua. Saya tidak pernah. Ya, hati-hati kita kalau kita pernah bersyukur buat apa aktivitas kita yang sudah sering kita lakukan, tapi kita nggak pernah bersyukur. Sampai nanti Tuhan berikan rumah sakit berikan bilnya baru bisa ingat, ya. Jadi Anda bisa bayangkan 70 tahun lebih tanpa membayar bil. Jadi penting bagi kita untuk bisa bersyukur. Nah, jadi dengan iman yang mengucap damai sejahtera, berdoa, lalu dengan iman yang teguh. Iman inilah yang mengalahkan segala pekerjaan setan. Iman itulah yang menarik pintu rahmat Allah. Iman itulah yang menarik kemurahan Allah. Iman itulah yang menarik kebaikan Allah. Iman itulah yang menarik hati Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ganteng kita, bukan karena banyaknya harta kita, bukan. Allah tidak tertarik dengan hartamu. Allah tidak tertarik dengan apa yang kamu punya, tidak. Allah hanya tertarik dengan hatimu, dengan iman kepada Dia. Dan kalau iman dengan kepada Dia itu benar, maka hartamu akan kau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya ketika mobil saya ada, saya dengan mudah memberikan kepada orang lain. Tapi istri saya bilang begini, udah Pak, hati-hati. Jangan kasih lagi orang. Dia sudah ingatkan saya, jangan kasih lagi orang. Mungkin pedri sama dia selama ini gitu loh. Jadi jangan kasih lagi sama orang. Tapi saya bilang ya lihat-lihatlah ya. Siapa nyangka orang yang baik, orang yang nggak tanpa dosa itu bisa melakukan hal yang seperti itu, ya. Makanya istri saya bilang, ingatkan, jangan sudah pakai sendiri aja. Kalau ada orang mau supir sini saya. Ya baik juga nasihatnya. Itu karena dia mempercayai orang, tapi orang menyalahgunakan kepercayaan itu. Kita kan tidak tahu hati orang, tidak tahu pikiran orang. Orang yang terbaik sekalipun bisa melakukan hal-hal yang tidak baik ketika mungkin dia ini ada kesempatan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, walaupun ada kesempatan, dia akan senantiasa menjauhkan diri dari dosa. Karena apa? Takut akan Tuhan itu membuat dia terhindar dari dosa. Dan yang terakhir, kata firman Allah bahwa yang terakhir adalah setelah kita mengalami damai sejahtera Tuhan, lalu kita berdoa dengan iman yang teguh, lalu mengucap syukur. Saya masih ingat sebuah ilustrasi yang diberikan, yang pernah saya baca tentang seorang raja yang dipotong jarinya, lalu kemudian orang istana mengatakan, bersyukur Tuanku Raja, karena nyawa Tuanku Raja masih selamat gitu. Wah, ini Perdana Menterinya langsung dimasukkan penjara. Jadi selama dia
selama itu pula lah dia di penjara. Jadi selama dia ada, selama itu pula lah dia penjara. Jadi satu kali karena memang kegemarannya adalah berburu, jadi berburu sampai dia terlantar di sebuah hutan, ya mungkin seperti ya Papua sana lah atau di Amazon sana ya, karena nggak diceritakan di mana. Jadi kemudian dia ketemu dengan suku kanibal. Jadi dia dilihat dari paras yang paling cakep, ya raja ini memang paling cakep, paling apa. Lalu kemudian dia dibawa, mau dipersembahkan kepada dewa mereka. Nah, ketika mereka mau mempersembahkannya, lalu diperiksa dari tangannya, cacat. Wah, nggak bisa. Ini nggak bisa dipersembahkan kepada dewa ini yang begini. Harus lepaskan aja lagi dia. Dia dilepaskan. Dia pulang ke istananya. Dia panggil itu kepala sipirnya itu. Lepaskan itu. Menteri yang saya penjarakan itu. Kenapa Tuan Praja? Enggak, lepaskan aja. Lalu dipeluk ini. Setelah dia sampai di situ dia peluk dan mengatakan, terima kasih, memang betul apa yang kamu katakan. Maafkan saya sudah memenjara Anda, karena Anda saya pikir bersukacita karena penderitaan saya. Sekarang saya tahu apa maksudmu. Kalau mungkin tangan saya dulu nggak dipotong yang pertama kali itu, maka saya sudah menjadi santapan suku-suku kanibal di sana. Tapi karena sudah dipotong pertama kali oleh suku kanibal juga, tapi itu hanya peringatan bagi mereka untuk tidak memasuki wilayahnya. Nah, jadi dipotong. Makanya dia katakan bersyukur. Nah, kadangkala kita tidak bisa bersyukur ketika kemalangan datang kepada kita. Bayangkan ketika orang melakukan penipuan, saya masih bisa mengucap syukur 1000 kali terima kasih saya. Terima kasih Tuhan, saya ditipu orang yang saya percaya. Tapi saya hari ini bukan saya penipunya. Bukan saya yang berbuat jahat, bukan saya. Tapi saya dijahati, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya, saya pernah bilang ketika ini ya namanya di masa muda ya, ketika di keramaian ngambil dompet orang itu sangat mudah ya gitu ya, tapi bukan untuk ditiru. Nah, ketika saya di Surabaya, lalu kemudian saya sebenarnya sudah tahu strategi ini, bahwa ada dorong-dorong, ada yang nahan di depan, udah tahu saya strategi ini. Nah, saya pikir ya, tapi karena sudah saling dorong-dorong, saya lupa memegang dompet saya itu untuk masuk. Akhirnya betul lolos dompet saya itu. Dan pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini bukan saya mengambil dompet orang, tapi orang mengambil dompet saya. Saya sudah tahu strategi itu, tetapi itulah yang mau saya katakan, apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuh. Saya dompet saya diambil orang bukan 1 kali 2 kali gitu ya. Jadi ya, makanya saya katakan kepada kita semuanya, mari biarkan takut akan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berubah. Saya bersyukur 1 Maret 1987 saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sampai hari ini saya masih bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan. Jadi kalau mau Tuhan menjawab doa kita, ingatlah keempat hal ini, di mana Tuhan mengajar kita, biarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiran kita. Itu membuat kita bisa tenang berpikir, bisa tenang bertindak. Lalu yang kedua, biarkan kita berdoa.
Apa saja yang kau mau nyatakan dalam doa, nyatakan saja, jangan takut. Enggak usah takut, nyatakan kepada Tuhan. Karena berserulah kepadaku pada waktu kesakitan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi tujuan daripada doa itu ketika Tuhan sudah menjawab, ya untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kemuliaan Anda. Maka saya katakan ketika saya dijawab oleh Tuhan, saya berumur panjang untuk pertama kali untuk kebaikan Tuhan mengembalikan mobil saya, dan sudah Tuhan kembalikan juga saya berumur panjang untuk mengucapkan terima kasih saya kepada Tuhan di dalam doa dan puasa. Bukan hanya sekedar, tetapi saya mau mengatakan ini dengan tulus di hadapan Allah. Terima kasih. Saya tidak punya apa-apa untuk saya bisa mengatakan kebaikan Tuhan. Karena apa? 1 rupiah uang saya tidak ada keluar untuk kasus ini. Dan terkecuali saya katakan tadi hanya uang parkir di Polres itu. Jadi yang namanya 1 rupiah, Pak polisi juga enggak minta apa-apa kepada, juga enggak pernah, Pak minta minyak enggak pernah. Jadi saya sangat bersyukur dengan keadaan apa sekarang, polisi yang sekarang. Dan juga saya bersyukur kepada kita yang sudah mendoakan kami, mendoakan masalah ini, dan saya berterima kasih, dan juga mereka-mereka yang membantu kami. Tuhan memberkati. Dan juga terus hadapi dengan iman yang teguh. Bukan iman kacang-kacang, bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman kerupuk, tapi dengan iman yang teguh. Karena dengan iman yang teguh itulah kita dapat menarik belas kasihan Allah. Iman yang teguh hanya bisa dihasilkan dari pertobatan yang sejati. Tanpa itu, jangan pernah berharap ada iman yang teguh. Tidak akan pernah mungkin. Ketika Anda mungkin menghadapi orang divonis mati, mungkin Anda akan takut menghadapi, ya sudahlah. Tapi kalau justru saya ketika keadaan situasi yang genting, justru di situ iman saya semakin menyala itu. Saya mulai lihat kemampuan Allah saya itu yang besar itu, saya mulai mempercayai Allah yang besar itu, saya mulai mengatakan kau bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi engkau bisa lakukan. Jadi kalau ada masalah yang besar dalam dirimu, jangan nangis. Kalau nangis, nangis di hadapan Tuhan. Nyatakan daripada Tuhan, tapi nyatakan dengan imanmu. Dan Tuhan akan menyatakan kebesaran dari kedahsyatan kuasanya. Imanmu harus iman itu. Lalu mengucap syukurlah. Ya, mulailah belajar menghitung. Hitunglah berkat-berkatmu ya, kata firman Allah. Banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, katakan ucapan syukur. Saya bersyukur dari nasar saya 1 juta kata terima kasih saya kepada Tuhan. Dan setelah saya bayar 1 juta terima kasih saya kepada Tuhan. Dan itu membuat saya, hati saya, mulut saya terbiasa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya mulai nasarkan juga kepada Tuhan 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Dan 10 pujian kepada Tuhan setiap hari. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa menggenapinya di hadapan Tuhan. Kalaupun ada kegagalan, saya sudah pernah sering katakan, saya akan minta maaf dan saya akan bayar segera. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau mau pintu surga terbuka, kalau mau Tuhan menjawab doa kita, biarkan damai sejahtera Allah ada dalam hati kita, memimpin kita, biarkan doa yang terus kita naikkan kepada Tuhan dengan iman yang teguh, dengan ucapan syukur. Maka saksikan kebaikan dan kemurahan Allah di dalam kehidupanmu. Mari kita tunduk kepala dan saya undang kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji, tidak pernah ingkar janji terhadap janji-Mu. Engkau bukan Allah yang mengantuk, bukan Allah yang tidur, tapi Engkau Allah yang senantiasa terjaga. Dan kami sungguh bersyukur saat dimanapun kami datang, saat siang, saat pagi, saat malam, saat tengah hari, saat dini hari, Engkau senantiasa terjaga untuk menjawab doa-doa kami. Dan terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Tidak dapat kami membalaskan segala kebaikan-kebaikan Tuhan selain mengucap syukur dan menyerahkan diri kepada merendahkan hati di hadapan Bapa yang Maha Hidup. Sehingga Engkau terus akan menguduskan motivasi kami, keinginan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat segala jawaban-jawaban doa yang Kau berikan.
Terima kasih, biarkan firman ini, apa yang menjadi kesaksian hamba-Mu ini, boleh menguatkan banyak orang di luar sana. Tidak lagi melakukan dengan cara-cara dunia, tidak lagi melakukan dengan cara-cara daging, tapi mereka melakukan dengan cara-cara ilahi. Dan kami tahu, setiap orang yang mempercayai Allah, harus menghargai proses yang Tuhan jalankan dalam kehidupan setiap orang yang beriman. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan itulah sebabnya kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan biarkan firman-Mu terus masuk kepada setiap jemaat-Mu dan kepada mereka-mereka yang mendengar ketika ini di-upload. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden. Engkau Allah yang menolong mereka, Engkau Allah yang berkati mereka, Engkau Allah yang mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, di mana para pejabat-pejabat tinggi negara kami ini diberkati oleh Tuhan, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, semuanya, kepolisian, aparat diberkati oleh Tuhan dalam menyatakan keamanan, pertahanan di negeri kami ini, dan juga kemakmuran, kesejahteraan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami yang lain di ngarai, di lembah, di gunung, dimanapun Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami sungguh bangga mempercayakan hidup ini kepadamu. Kami bangga beriman kepada Yesus Kristus yang maha kuasa, yang maha mulia. Terima kasih Bapa di surga. Kami bukan hidup berkata berdasarkan apa yang dikatakan orang. Kami hidup berdasarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Orang bisa saja meragukan apa yang kami yakini, tetapi kami tetap meyakini apa yang kami yakini sebagaimana yang tercantum dalam firman-Mu. Dan terima kasih buat semua penempatan-penempatan janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sadar ini bukan karena kebaikan kami atau kehebatan kami, semata-mata karena kehebatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Engkau perlakukan bagi orang-orang beriman dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam menyatakan segala kekuatan-Mu bagi kami, bagi umat, bagi gereja. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakitmu ketika engkau sakit, percayalah bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia tidak pernah menyerah selama engkau memiliki iman kepada Dia, seperti seorang yang lepra atau seorang janda di Sarpat atau seorang perwira di Kapernaum. Dengan iman mereka, siapapun yang sakit atau seperti dengan perantaraan seperti perwira di Kapernaum meminta hambanya sembuh, ketika dia datang kepada Yesus memohon pertolongan, dan Tuhan akhirnya menjawab doa orang tersebut. Dan seperti orang yang sakit kusta, Tuhan dia datang kepada Tuhan, dia sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Atau seperti orang yang mengalami pendarahan 12 tahun, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Tuhan menyembuhkan. Atau seperti orang yang berada di pintu gerbang indah, di mana orang-orang menantikan air bergejolak, dan dia telah berusaha, tetapi di sana kemurahan Allah turun. Yesus datang menawarkan kesembuhan bagi dia. Artinya ada upaya, ada iman orang lain, dan ada pula kemurahan. Dan saya tidak tahu apa yang kita sedang harapkan dari Tuhan. Tapi bila Anda mengharapkan kemurahan Tuhan, Anda mau dijawab oleh Tuhan, pasang iman atau orang lain. Seperti sekarang ini Anda mengalami sakit, saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Anda selain Yesus adalah tabib Anda, tabib orang yang sakit. Dia mampu datang menyembuhkan engkau. Kami hanya sebagai perantara. Kalau engkau orangnya yang sedang mengalami sakit, atau keluarga yang mendengarkan, tumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka-mereka yang sakit ini Tuhan, datanglah kepada mereka dan sembuhkan dan tumpangkan tangan atas mereka, menyembuhkan, melenyapkan segala sakit penyakit dari hidup mereka dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur menjadi sembuh.
dan oleh kuasa-Mu mereka menjadi sembuh. Selalu ada mujizat bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembuhlah Engkau dari kansermu, sembuhlah Engkau dari amandulmu, sembuhlah Engkau dari ginjalmu, sembuhlah Engkau dari jantungmu, sembuhlah Engkau dari berbagai-bagai penyakit yang Engkau miliki dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari dengarkan firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jalan keselamatan itu ada pada Yesus, tidak ada pada yang lain. Olehnya keputusanmu sudah tepat, mari berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kejahatanku. Dan saat ini saya mohon kepadamu, ampuni segala dosa dan kejahatanku. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah Raja dan Pemimpin dalam hidupku. Dan aku bisa menerima kehidupan kekalmu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang mau mengalami transformasi, Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang berdosa. Kalau engkau mau mengalami transformasi dari Tuhan, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan mereka yang mereka taruh di dada mereka. Mereka ingin mengalami transformasi seperti yang dialami oleh Saulus. Engkau datang kepada mereka, hamba-Mu berdoa datang kepada mereka yang menaruhkan tangan mereka di dada, dan tolong mereka supaya mereka mengalami transformasi Tuhan. Kehidupan baru Tuhan, urapan baru dari Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melihat perbedaan yang nyata bahwa ketika mereka dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus, mereka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi mereka yang juga sebagai orang-orang muda yang memiliki impian-impian yang besar, bukan seperti impian-impian semu seperti yang ditawarkan oleh Crazy Rich yang begitu fenomenal, tapi pada akhirnya mereka adalah penipu-penipu uang masyarakat demi kesejahteraan mereka, demi kekayaan mereka. Kami bukan orang-orang seperti itu. Kami mau melakukannya berdasarkan apa yang berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Seperti mereka-mereka yang mau bergerak di bidang bisnis atau di bidang pemerintahan atau di bidang kerohanian, seperti yang mereka bergerak di bidang bisnis, Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, dan juga yang bergerak di bidang politik atau pemerintahan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, dan lain sebagainya, atau yang seperti mereka bergerak di bidang spiritual, Samuel, dan juga Timotius dan Paulus, para murid, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang hebat yang Tuhan pakai. Dan biarkan Tuhan orang-orang muda memiliki pengharapan dimanapun mereka mau Tuhan tempatkan. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka, di bisnis kah, di bidang rohani kah, di pemerintahan kah. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan terang dan takut akan Tuhan, menjadi lifestyle hidup mereka dan gaya hidup mereka, menjalankan, melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Umat-Mu diberkati Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.